Dipersilakan. Izin menginformasikan Bapak Gubernur beserta jajaran akan ada tombol merah di screen yang nantinya akan ditekan oleh Bapak Gubernur untuk membuka layar ini menuju ke lokasi peletakan batu pertama. Kami mohon kerjasamanya untuk Bapak Ibu hadirin yang ada di sini untuk menghitung bersama dari 3 sampai dengan 1. Dengan hitungan dari Anda, maka pencanangan pembangunan Kampung Susun Bayam merangkai transformasi Kampung Susun Bayam. Kita hitung bersama. 3, 2, 1. Silakan ditekan. Kita bisa saksikan lokasi peletakan batu pertama. Dipersilakan Bapak Gubernur untuk menuju ke lokasi. Rekan-rekan media bisa mengarah ke posisi di luar. Bapak Ibu jangan kemana-mana, nantinya kita bisa. Miris, warga Kampung Susun Bayam ditawari sewa 1,5 juta rupiah per bulan. Enak zaman Ahok kan? Ditulis oleh X Hardi. Ada cerita menarik tentang Kampung Susun Bayam yang menjadi tempat terdampak pembangunan Stadion JIS. Jadi Jack Pro mengadakan pertemuan dengan warga setempat. Salah satu warga yang menghadiri pertemuan tersebut mengatakan bahwa Jack Pro dan Pemprov DKI menawarkan tarif sewa unit Kampung Susun Bayam 1,5 juta rupiah per bulan. Waktu semalam merapat bersama Jack Pro dan Pemprov, awal pembicaraannya langsung memberi nominal per bulan bagi warga dengan buka harga 1,5 juta rupiah, katanya. Saya tahu ini bakal digoreng habis-habisan oleh pendukung mantan gubernur seiman dengan mengatakan bahwa pejabat gubernur DKI zalim dan mencekik warga dengan harga sewa yang tinggi. Mantan gubernur sangat mulia. Warga diperlakukan dengan manusiawi tanpa penggusuran. Dan sekarang malah disuruh bayar 1,5 juta rupiah. Lihat saja, pasti bakal ada buzzer yang membalikan fakta. Mau sindir, tapi takut dosa. Tapi mau gimana lagi? Ini semua karena mereka sendiri yang terlalu percaya dengan mulut manis yang sudah makan banyak korban menyesal. Inilah akibatnya kalau lebih senang merasakan angin surga yang tidak lebih dari bualan palsu. Janji manis dari mantan gubernur seiman ternyata sangat pahit. Akhirnya kena prank juga kan? Dulu zaman gubernur yang dianggap kafir malah lebih manusiawi dan mulia. Dia sudah mikirin jauh ke depan mengenai solusi bagi masyarakat Jakarta yang membutuhkan tempat tinggal. Bagi mereka yang penghasilannya kecil sekitar 3 juta rupiah per bulan, akan direlokasi ke rumah susun murah meriah. Bisa mencapai 36 meter persegi. Rusun tersebut disewakan dengan skema rusunawa atau rumah susun sederhana sewa. Biaya sewanya murah banget. Penghuni rusun hanya akan dibebankan biaya sebesar Rp5 hingga Rp15.000 per hari saja, atau Rp150 hingga Rp450.000 per bulan. Sudah full service, termasuk biaya maintenance dan kebersihan. Hebatnya lagi, penghuni rusun akan diberikan fasilitas yang enak, misalnya transportasi Transjakarta gratis hingga layanan kesehatan. Anaknya dapat kartu Jakarta Pintar, subsidi yang diberikan hingga 80%. Kemudian datanglah penjual angin surga paling santun yang menyesatkan banyak warga. Seolah solusi di atas tidak menarik. Solusinya adalah rumah murah meriah yang ternyata ngibul semua.
Kira-kira mereka sedang mikirin apa ya? Apakah nyesal telah dikibuli oleh wajah santun penuh senyum dan aura surga? Kalau dianalogikan, dulu mereka ditawari nasi goreng seharga Rp300.000 dengan lauk banyak dan servis yang luar biasa. Mereka bilang kemahalan. Tapi ada gubernur yang menawarkan nasi goreng dipaketkan dengan angin surga. Mereka ngiler dan terbuai. Akhirnya mereka percaya. Akhirnya kena prank. Ternyata nasi gorengnya seharga Rp1,5 juta. Terkejut dan tak bisa bilang apa-apa. Dulu gubernur sebelumnya berbaik hati memikirkan nasib kalangan menengah ke bawah. Malah bawa-bawa agama atau mau-maunya dipengaruhi oleh sentimen agama. Seiman tetap lebih baik. Sekarang akhirnya gigit jari sampai kuku pun habis. Mau ngadu kemanapun tak bisa. Dulu gubernurnya punya tujuan jelas, agar warga yang berpenghasilan menengah ke bawah bisa menempati rumah susun dengan harga murah meriah dengan segudang fasilitas. Tapi mereka tidak mau. Sedangkan gubernur penggantinya tak punya tujuan jelas, hanya ada udang di balik batu. Tapi mereka percaya setengah mati. Kadang kasihan lihat mereka. Tapi faktanya pilihan merekalah yang menyebabkan semua ini terjadi. Kalau mau cari kambing hitam, silahkan cari si mantan gubernur seiman yang saat ini sedang keliling Indonesia untuk tebar pesona mencari mangsa yang lebih masif. Dialah yang harus ditanyai. Kenapa percaya dengan dia? Apakah dijanjikan tiket surga oleh pendukungnya? Kalau begitu, bersabar sajalah. Jadikan ini sebuah pelajaran keras. Semoga bisa tertampar dengan keras, agar suatu hari nanti tidak lagi menjadi orang yang mau-maunya diberi makan angin surga. Yang emas beneran dibuang demi memilih besi berkarat yang dilapisi cat emas. Diajak pintar dan logis, mereka tidak mau. Mereka lebih suka hidup dalam ilusi dan fata morgana yang menyesatkan. Beginilah kalau memilih pemimpin dengan nalar yang tidak nyambung. Akhirnya yang rugi adalah diri sendiri. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.